COVID-19. Ternyata banyak pisan ambulan ngalah lewat teh. Emang ambulans teh apa? Itu korban COVID-19. Ih, sekarang mah ngeri. Banyak banget yang meninggal gara-gara corona. Ya jadi takut ya buat keluar rumah. Lagi ngomongin apa sih guys? Heboh banget. Ini lagi ngomongin korban COVID-19, udah makin banyak. Banyak banget ya, kayak makin berjadi-jadi, padahal mah udah reda kan ya? Tahu, gara-gara ini teh, jadinya teh ada PPKM. Iya, akibatnya teh kalau dagang jadi sepi ibu-ibu. Setuju, anak saya yang kerja di restoran teh gajinya dipotong. Padahal mah lembur wae gara-gara PPKM. Tenang, jangan panik. Ada pencegahannya kok, ibu-ibu, akang-akang. Iya, betul sekali, Kang. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imun kita setiap harinya agar terhindar dari virus corona. Iya, Kang teh, kita harus Coronavirus vaccine loading. Coronavirus vaccine loading. Apakah kalian penasaran kapan pandemi ini akan berakhir? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah dengan adanya vaksinasi. Ada kabar baiknya loh. Pengembangan obat COVID-19 ini masih terus dilakukan oleh para peneliti, sehingga belum ada obat yang spesifik yang dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Favipiravir dan remdesivir adalah dua obat yang telah mendapatkan persetujuan untuk dapat dipergunakan dalam penanganan COVID-19 oleh FDA dan BPOM. Dalam pengembangan vaksin COVID-19, sudah sekitar 150 kandidat yang terlibat, antara lain kandidat RNA, DNA, dan viral vector. Vaksin yang telah dikembangkan ini diharapkan akan memberikan respon imun sehingga menimbulkan proses kekebalan terhadap COVID-19. Vaksin COVID-19 saat ini sudah ada sejak Kamis 1 Juli 2021. Pendaftaran online vaksinasi COVID-19 untuk 18 tahun ke atas sudah bisa dilakukan. Nantinya, masyarakat bisa mendatangi lokasi vaksinasi sesuai jadwal yang telah dipilih. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum sudah dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat yang membuka jasa layanan vaksin. Gimana teman-teman? Udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya, ketika pandemi seperti ini semuanya perlu dijelaskan secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita pasti sudah akrab banget kok dengan vaksinasi sejak kecil. Apa coba? Ya, betul. Imunisasinya. Masyarakat yang belum menerima suntikan vaksin bisa segera mengunjungi ke laman di bawah ini. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nantinya jika sudah semakin banyak orang yang sudah divaksin, akan semakin rata juga kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang dapat dijadikan tempat hidup. Nah, itulah dimana konsep herd immunity terbentuk. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Beliau mengatakan bahwa apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi dan herd immunity, itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Itulah kenapa vaksinasi menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan virus yang sangat cepat. Lalu yang masih bertanya, apakah virus ada efek sampingnya? Jangan khawatir, karena vaksin COVID-19 saat diproduksi telah lulus uji coba yang berlapis-lapis. seperti yang dikatakan Prof. Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, beliau mengatakan, jika pengujiannya dilakukan dengan baik dan diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping menjadi sangat minimal. Namun tidak menutup kemungkinan resiko adanya efek samping itu bisa saja terjadi, tetapi kejadiannya itu bisa saja kecil karena dalam uji klinis kita sudah menggunakan masyarakat yang sudah dites dan diamati.
Sehingga efek positif dari vaksinasi itu sendiri lebih besar daripada potensi efek samping. Karena kebanyakan efek samping sangat diamati dan diamankan dalam uji klinis tersebut. Nah, teman-teman, sudah jelas bukan kenapa kita tidak perlu takut divaksin? Vaksin sudah bisa dipakai loh, sehingga kita dapat segera keluar dari pandemi. Beberapa institusi di Indonesia turut serta dalam proses pengembangan vaksin COVID-19. Institusi tersebut antara lain Lembaga Eijkman, Subunit Protein Rekombinan LIPI, Fungsi Protein Rekombinan, UGM mRNA, DNA dan Virus Live Particle, UI Adenovirus, UNAIR Adeno Associated Virus. Jaga kondisi kita ya sebelum divaksin. Usahakan badan kita fit dan tidak ada gejala COVID. Untuk meningkatkan kekebalan hidup kita, marilah ikut vaksin COVID-19. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa vaksin ya teman-teman. Yuk vaksin, tunggu apa lagi? Yuk vaksin! Jadi, tunggu apa lagi? Yuk vaksin! Tak berjuang